semuanya, perkenalkan nama aku Grace Aristia Salami Silalahi dengan NIM 2205102091. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang salah satu aplikasi pemerintahan yaitu OSS Indonesia. Apa itu OSS Indonesia? Yuk belajar sama-sama. Sebelum itu, kita akan membahas sedikit tentang pengertian e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi bagi warganya, baik informasi tentang pelayanan atau informasi urusan bisnis dan banyak hal lain laginya. Nah, e-government ini dapat diaplikasikan oleh pemerintahan legislatif, yudikatif, atau administrasi publik yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi internal, penyampaian pelayanan publik lebih cepat, atau untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan aplikasi OSS. Aplikasi OSS atau Online Single Submission adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan usaha di Indonesia melalui penggunaan teknologi digital. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dalam mengurus perizinan usaha di Indonesia itu dapat lebih mudah dan cepat dan dapat dilakukan di mana saja sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Kita dapat menemukan aplikasi ini di dalam Play Store. Setelah selesai mendownload, kita dapat mengklik masuk atau daftar. Daftar bagi kita yang belum mempunyai akun. Setelah mengklik daftar, kita akan dimintai untuk mengisi nomor telepon. Pastikan nomor telepon yang kita isi ini terhubung dengan WhatsApp karena akan dimintai kode OTP verifikasi. Setelah itu, kita isi kode OTP verifikasi yang dikirim melalui WhatsApp. Kemudian setelah berhasil, kita akan diminta untuk mengisi password dari akun kita. Isi passwordnya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diberikan. Setelah berhasil, kita mengisi profil pelaku usaha UKM. Kita akan disuruh memasukkan NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Setelah berhasil, kita telah berhasil mendaftar akun pada OSS Indonesia. Kita dapat masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini adalah gambaran tampilan awal jika kita berhasil masuk ke dalam aplikasi OSS Indonesia. Di sini terdapat fitur buat NIB, kelola NIB, pindah NIB, unduh NIB, serta panduan-panduan dalam pembuatan NIB, regulasi pembuatan NIB, dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, pada page informasi kita dapat menemukan informasi-informasi tentang jenis usaha di Indonesia. Selanjutnya pada page bantuan itu kita dapat mencari informasi bantuan dalam pembuatan NIB ini. Serta pada page pengaturan itu kita bisa mengaktifkan login biometri, pengaturan akun kita, pengaturan aplikasi, serta untuk logout. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat permohonan baru membuat NIB melalui aplikasi OSS ini. Nah, setelah kita mengklik buat NIB, kita akan disuruh mengisi jenis usaha, bidang usaha yang sesuai dengan KBLI yang ada pada OSS ini. Sebelumnya kita dapat membaca jenis usahanya pada KBLI yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian ruang lingkup usaha, kemudian kita klik lanjut. Setelah itu, kita beritahu luas lahan kita serta modal usaha kita. Dalam luas lahan ini kita bisa memilih satuannya hektar atau meter kuadrat. Lalu kita isi modal kita, kemudian validasi resiko. Nah, di dalam validasi risiko ini kemudian ada permohonan baru perizinan usaha, skala usaha mikro, tingkat risikonya ini dijelasin setelah kita tadi mengisi luas lahan dan modal usaha kita. Lalu kita memberitahu apakah usaha ini sudah berjalan atau belum, apakah usaha ini sudah memiliki NPWP atau belum. Nah, di sini defaultnya itu belum dan tidak karena kita mau membuat NIB gitu. Nah, selanjutnya kita isi nama usaha kita. Lalu kita isi jumlah tenaga kerja Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di usaha kita. Kemudian pilih deskripsi usaha, kita jelaskan usaha kita ini di kabupaten kota atau berada di wilayah DKI Jakarta. Lalu kita klik lanjut,
Kemudian kita isi apakah alamat yang sama dengan di KTP alamat usaha kita, kemudian pilih provinsi di mana kita berada, lalu kabupaten kota. Ini bisa sesuai dengan yang di KTP kita atau tidak, atau memang tempat di mana usaha kita berada, seperti itu. Lalu pilih kecamatannya, lalu desa dan kelurahan, lalu masukkan kode pos 5 digit ya biasanya. Kemudian masukkan alamat lengkap, misalnya di jalan apa, atau alamat detailnya dari usaha kita. Kita juga bisa atur pilih lokasi berdasarkan dari maps untuk lokasi yang lebih tepat lagi, seperti itu ya. Lalu apakah akan melakukan pembangunan gedung? Kita bisa memilih ya, bisa memilih tidak. Lanjut. Nah, tambahkan produk. Di sini kita disuruh menambahkan jenis produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, contohnya di sini misalnya itu tergantung usaha kita dan tergantung jenis usaha yang kita buat sebelumnya, seperti itu, dan kapasitas per tahunnya ada berapa, satuan kapasitasnya itu apa gitu kan. Nah, baru kita permohonannya kapasitas per tahunnya itu diubah, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian di sini dibuat belum diajukan. Nanti setelah itu, setelah selesai mungkin akan dianalisis dulu usaha kita, baru akan dipastikan lagi, seperti itu. Kita bisa mengelola detail kegiatan usaha kita, misalnya perubahan data usaha atau proses penerbitan NIB itu, atau kita bisa menghapus permohonan kita tadi sebelum dibuat itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang aplikasi OSS Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Bye.